warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai hakikat ilmu pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Kartika Denti dengan NIM 22029117, Prodi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, saya Yulia Oktavia dengan NIM 22029116 pada Prodi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Hardi dengan NIM 22029115 dengan Prodi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Zidani, NIM saya 22029119, saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Hakikat ilmu pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya sebagai upaya mencapai salah satu tujuan nasional, yaitunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu pendidikan yang didapat dari kegiatan belajar dari institusi pendidikan pemerintah, seperti sekolah dan universitas. Yang kedua, pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang didapat dari pengalaman sendiri atau belajar sendiri melalui buku dan lainnya yang tidak terikat oleh lembaga pemerintahan. Yang kedua, pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan ilmu empiris, yang berarti ilmu yang berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri, karena objeknya adalah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman manusia. Dengan kata lain, ilmu pendidikan adalah ilmu yang harus dimiliki oleh setiap pendidik untuk mendidik peserta didik agar tidak terjerumus kepada pendidikan yang tidak terarah dan tidak terencana yang akan membawa kita kepada kesalahan. Berikut ada beberapa kesalahan dalam melaksanakan pendidikan. Yang pertama, kesalahan teknis, artinya kesalahan yang diakibatkan oleh kurang terampil atau kesalahan dalam cara menerapkan pengertian atau prinsip-prinsip tertentu. Yang kedua, kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian perilaku pendidik sendiri. Yang ketiga, kesalahan yang bersifat konseptual, artinya kesalahan karena pendidik kurang mendalami masalah-masalah yang sifatnya teoritis. Pengertian ilmu pendidikan. Yang pertama, menurut Al-Quran. Pendidikan di dalam Al-Quran berasal dari kata taklim, yang berarti transfer pengetahuan, dan kata tarbiyah, yang berarti menumbuhkan sesuatu setahap demi setahap sampai batas yang sempurna. Pendidikan menurut Al-Quran merupakan usaha yang dilakukan secara terancang dan bertahap untuk memperoleh pengetahuan dan sikap mental kepada manusia sebagai bekal dalam melaksanakan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang konsep pendidikan dalam Al-Quran surah Al-Alaq, surah yang ke-96 ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang berarti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menjelaskan bahwa kata ikra sebagai aspek taklim dan kata rabbuka sebagai aspek tarbiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca, bukan sekedar baca, bukan sekedar hanya harus pintar, tapi membaca atas nama Tuhan yang merawat, yang memperhatikan dan menunjukkan segala kebaikan, menciptakan manusia begitu mudahnya. Yang kedua, pendidikan menurut pakar dalam negeri. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin, karakter pikiran, intelek dan tumbuh anak.
intelek, dan tubuh anak. Dalam taman siswa, tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu, supaya kita memajukan kesempurnaan hidup. Kehidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Pendidikan menurut Profesor Dr. Iman Barnadib merupakan upaya sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Luar negeri. Pendidikan menurut Plato adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal, dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Pendidikan menurut Aristoteles adalah persiapan atau bekal untuk suatu pekerjaan atau kegiatan yang layak. Pendidikan harus berpedoman pada hukum agar sesuai koresponden dari hasil analisis psikologi dan mengikuti kemajuan secara bertahap, baik fisik maupun mental. Pendidikan menurut Ibnu Sina merupakan pembelajaran berkaitan dengan segala aspek yang ada pada manusia, mulai dari fisik, mental, ataupun moral. Pembahasan yang ketiga yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu yang teoritis, praktis, normatif, dan empiris. Yang pertama, ilmu pendidikan sebagai ilmu yang teoritis. Pendidikan sebagai ilmu teoritis adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang teori dan praktek pendidikan agar pendidikan berjalan sesuai dengan teori, asas, dan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Lalu, yang kedua ada ilmu pendidikan sebagai ilmu yang praktis. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang praktis karena yang diuraikan dalam ilmu pendidikan itu adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Ilmu pendidikan adalah termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis. Yang ketiga, ada ilmu pendidikan sebagai ilmu yang normatif. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang normatif, karena berdasarkan atas pemilihan antara yang baik dan yang tidak baik. Untuk menuju kemanusiaan yang baik, pendidikan dikatakan sebagai ilmu normatif adalah memberikan aturan-aturan terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Aturan-aturan tersebut mencakup etika, norma agama, dan lain sebagainya, yang jelas mengatur tentang tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman untuk ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti kita berbicara tentang baik buruknya perilaku manusia. Ciri-ciri pendidikan sebagai ilmu normatif. Yang pertama, ilmu pengetahuan normatif selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, ilmu pengetahuan normatif erat kaitannya dengan pengetahuan filsafat. Yang ketiga, pendidikan normatif meliputi pendidikan agama, etika, budi pekerti yang tergolong pendidikan pengembangan kepribadian. Yang keempat, ada ilmu pendidikan sebagai ilmu yang empiris. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang empiris karena objeknya merupakan situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman dunia. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis. Dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan harus bersifat empiris. Artinya, kesimpulan atau konklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi indera manusia. Maka kaidah logika formal dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran yang bersifat realistis, objektif, dan netral. Jelaskan peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan survei dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada skala mikro, pendidikan bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala survei terbatas, seperti survei sahabat antara seorang guru dengan satu atau sekelompok kecil siswanya, serta dalam keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, serta anak lainnya. Pendidikan dalam skala mikro diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensinya, dalam arti
perangkat pembawanya yang baik dengan lengkap. A. Peranan ilmu pendidikan. Peran sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional dan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang B. Kedudukan ilmu pendidikan. Kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan ialah suatu ilmu pengetahuan yang membahas masalah yang berhubungan dengan pendidikan, sedangkan definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu sendiri yaitu meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. Belas sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.